Bagi para orang tua, jangan menganggap sepele bila anak Anda mulai mengalami gejala seperti penurunan nafsu makan, bahkan tidak mau makan sama sekali, jarang minum, air seninya kurang, terdapat ruam-ruam merah di kulit, mendadak mengalami demam di atas 39 derajat Celcius, hingga terjadi penurunan kesadaran. Bisa jadi ini merupakan sepsis atau septikemia. Dokter spesialis anak sekaligus konsultan infeksi dan pediatri tropik dari Fakultas Kedokteran UI RSCM, Mulia Rahma Karyanti mengatakan, sepsis adalah kumpulan gejala infeksi berat yang disebabkan oleh bakteri dan virus, sehingga mengakibatkan respons tubuh mengalami reaksi berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ. Bila tidak tertangani dengan baik, 50% anak yang menderita sepsis akan kehilangan nyawa. Yang penting diperhatikan orang tua ada 3 hal, asupan minum. Kalau misalnya dia bisa minum dengan baik, dia makan baik, terus kencingnya sering setiap 4 jam, sama masih aktif. Namanya anak kalau era milenial kayak gini, bisa main gadget, artinya bisa konsentrasi, sadar pun artinya masih bagus, bisa di rumah ya, sambil dikasih obat penurun panas. Tapi kalau misalnya nggak membaik, anak makin dikasih minum muntah terus, artinya nggak bisa terima cairan sama sekali kan, asupan nutrisi ya. Kemudian terus buang air kecil kok jadi jarang, lebih 4 jam nggak kencing-kencing, terus hari ini kok bagian tidur. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa ya penyebab. Menurut Dokter Karyanti, untuk menangani sepsis pada anak, dalam 1 jam pertama begitu anak masuk rumah sakit, terapi injeksi antibiotik harus segera diberikan agar anak bisa tertolong dan terhindar dari syok. Sebelum pemberian antibiotik, tim medis akan melakukan pemeriksaan kultur darah serta pemeriksaan cairan dan urin untuk mengidentifikasi kuman penyebab terjadinya sepsis. Makanya harus diberikan antibiotik, kemudian suportifnya cairan juga harus diberikan, resusitasi cairan sama airway breathing circulation tetap dilengkapi ya, di sportifnya ya. Kalau memang dia perlu alat bantu napas, misalnya dia sampai pneumonia berat sampai apnu nggak berhenti napas, mungkin perlu alat bantu napas ya. Atau misalnya dia hemodinamiknya terganggu, ya harus kita berikan cairan yang tepat ya jumlahnya supaya dia terisi lagi, jangan sampai pembuluh darah kolaps. Kalau kolaps kita susah nyari pembuluh darahnya, itu udah sulit sekali gitu. Nah itu bisa tidak tertolong kalau tata laksananya terlambat. Dokter Karyanti menambahkan, dosis antibiotik pada anak yang mengalami sepsis harus diberikan 2 kali lipat dari infeksi biasa. Bila sepsisnya sudah berat hingga ke otak, maka dosisnya dinaikkan 3 kali lipat agar dapat mencapai sawar darah otak untuk mengobati bakteri di otak. Salah satu pintu masuk terjadinya infeksi pada anak adalah ketika misalnya mereka mengalami luka lecet karena terjatuh atau luka karena kena cakaran kucing atau saat mereka bermain dengan hewan peliharaan lainnya. Luka dapat menimbulkan tetanus, terutama pada anak yang belum mendapatkan vaksinasi DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Apabila sudah terjadi demam ataupun juga peningkatan suhu di atas 39 derajat Celcius, penurunan kesadaran dan juga penurunan nafsu makan, maka segeralah bawa mereka ke dokter ataupun juga rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Anak-anak termasuk kelompok rentan terkena infeksi karena sistem imun tubuh mereka belum sempurna. Untuk mencegah terjadinya infeksi berat atau sepsis pada anak, selain pemberian nutrisi lengkap, vaksinasi memegang peranan penting. Bagi anak yang belum diimunisasi lengkap seperti yang dianjurkan pemerintah, maka tugas orang tua segera menyempurnakannya. Tak kalah penting, protokol kesehatan yang biasa dilakukan selama masa pandemi masih tetap terus dilanjutkan karena infeksi dapat disebabkan oleh virus yang berada di udara. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.